Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan dan perikanan. Memasuki minggu ke-7, insya Allah ini adalah minggu terakhir perkuliahan kita. Minggu depan, jika tidak ada halangan, insya Allah kita akan melakukan ujian tengah semester. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua agar kembali mengulangi materi perkuliahan, kembali belajar dari minggu pertama sampai minggu ke-7, pertemuan yang terakhir ini. Saya harapkan dipelajari, dimengerti, sehingga nanti memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal ujian tengah semesternya. Sebagai informasi, nilai ujian tengah semester itu adalah 25% dari total nilai keseluruhan. Sehingga saya harapkan keseriusan teman-teman semua dalam mengerjakan ujian tengah semester. Jadi luangkan waktunya untuk belajar, mengulang-ulang kembali materi perkuliahan dari awal sampai pertemuan terakhir ini. Oke, kita kembali ke perkuliahan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha di bidang peternakan. Seperti biasa, saya akan membacakan dulu capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai hari ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian mampu menjelaskan peluang usaha budidaya ternak, apa saja peluang usaha yang bisa dilakukan dan seperti apa peluangnya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan, kalian mampu menjelaskan peluang usaha pengolahan hasil ternak. Jadi dua ini insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita mulai dari peluang usaha budidaya peternakan atau peluang usaha budidaya ternak. Nah, untuk kontribusi sektor peternakan sendiri, ini Indonesia sebagai negara berkembang, ini menunjukkan kontribusi sektor pertanian maupun peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Ini menduduki posisi yang sangat vital. Jadi peternakan itu, subsektor peternakan itu sangat vital posisinya. Nah, subsektor peternakan sendiri ini didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, ini sebagian besar penduduk masih bermata pencarian di sektor pertanian dan peternakan. Jelas, karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian pertanian peternakan, maka subsektor peternakan ini sangat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai peluang usaha ke depannya. Kemudian yang kedua, pada umumnya yang dihadapi adalah masalah pangan. Jelas, sampai sekarang dari awal kemerdekaan hingga saat ini sudah 73 tahun merdeka. Sampai saat ini kita belum merasakan yang namanya swasembada pangan. Justru malah sekarang berganti menjadi ketahanan pangan. Padahal ketahanan pangan sangat berbeda dengan swasembada pangan. Ketahanan pangan itu hanya mengukur ketercukupan tiap kepala rumah tangga akan pangannya, sedangkan swasembada pangan itu ya terpenuhi semua pangannya, sangat berbeda. Kemudian yang ketiga, sulit bersaing dengan negara maju untuk menghasilkan produk-produk industri di pasar internasional. Nah, ini juga menjadi peluang dan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam industri peternakan. Adanya
ketegaran sektor pertanian dan peternakan dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Nah, karena dia merupakan peternakan merupakan salah satu sektor pangan, maka jelas peternakan itu harus mampu kokoh, tegar dalam menghadapi gejolak perekonomian. Nah, mau untung mau rugi ya, yang namanya pangan harus tetap ada. Kemudian yang kelima, masih besarnya sumbangan sektor pertanian dan peternakan bagi pembangunan sektor industri. Nah, itu tadi yang saya bilang. Bagaimanapun, mau naik mau turun sistem perekonomian dunia, sumbangsi peternakan dan pertanian ini, begitu pula dengan perikanan terhadap sektor pangan, ini industri pangan ini sangat besar. Maka mau tidak mau ya harus tetap bertahan. Oke, kita lanjut. Nah, prospek pengembangan pertama, kita mulai dari prospek pengembangan sapi potong. Seperti apa sih pengembangan sapi potong di Indonesia? Pengembangan sapi potong di Indonesia ini masih sangat minim. Penyediaan daging sapi di Indonesia ini hanya dilakukan oleh peternak skala kecil, dan merupakan usaha sampingan. Bahkan masih banyak diantaranya adalah peternak-peternak yang belum melakukan proses budidaya secara intensif maupun semi-intensif. Makanya sebagian besar peternak, terutama di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, utamanya sapi potong ini masih dilepas atau diumbar. Ini tentu saja sangat mempengaruhi produktivitas ternaknya. Manifestasi swasta baru muncul mulai tahun 1990 pada usaha penggemukan atau fattening dan perdagangan sapi. Menurunnya efisiensi reproduksi sapi potong di Indonesia menyebabkan populasi sapi potong di Indonesia sangat rendah. Nah, untuk penyediaan dan impor daging sapi, penyediaan kebutuhan daging sapi nasional, dalam penyediaan kebutuhan daging sapi nasional, Indonesia ini baru mampu memproduksi 70%, di mana 30%-nya ini kebutuhannya dipenuhi melalui impor. Ini kita cuma 7%, tapi lumayan 70% dibanding susu itu hampir 90% dari impor. Kalau daging ini masih lumayan, daging sapi. Kemudian masyarakat Indonesia mengonsumsi daging sapi hanya sebesar 1,7 kg per kapita per tahun, setara dengan 1,75 sampai 2,6 juta ekor sapi. Ini masih sangat minim ya produksi dan konsumsi sapi, sehingga ini potensinya masih sangat besar. Nah, untuk sapi sendiri ini kita masih kehilangan 30% potensi dari impor, masih sangat besar. Nah, ini impor untuk memenuhi kebutuhan 30% lainnya, yaitu berupa sapi bakalan. Nah, ini sapi bakalan digunakan untuk penggemukan. Kemudian ada juga daging beku dan jeroan, di mana didominasi oleh jeroan hati dan jantung beku. Nah, ini diperkirakan impor daging sapi dan jeroan sapi ini mencapai kurang lebih 50-70 ribu ton per tahun. Wah, ini banyak sekali. Nah, impor sapi bakalan mencapai 520 ribu ekor atau setara dengan 104 ribu ton daging dari kapasitas penggemukan 600 ribu ekor. Nah, sedangkan besarnya impor ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan kesejahteraan dan pertambahan penduduk. Nah, ini tentu saja peningkatan jumlah penduduk ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi konsumsi penduduknya. Ini pemerintah beralasan bahwa kebijakan impor daging diambil untuk menjaga stabilitas harga demi membangun ketahanan pangan nasional. Nah, ini bedanya ketahanan pangan dengan
swasembada pangan. Ketahanan pangan itu ya yang jelasnya setiap rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Mau itu dari impor, mau dari produk sendiri, yang jelasnya masih tercukupi. Sedangkan swasembada pangan sendiri adalah kemampuan untuk menghasilkan pangan secara mandiri. Nah, jadi sangat berbeda. Nah, sekarang kan yang digalakkan adalah ketahanan pangan, bukan swasembada pangan. Nah, negara yang berdekatan dengan Indonesia seperti Australia, China, dan India ini merupakan negara-negara produsen utama. Mereka yang menghasilkan produk-produk baik itu daging sapi maupun sapi potong. Australia, New Zealand, dan India adalah negara eksportir utama. Nah, ini untuk Indonesia. Kemudian peluang impor sapi dan daging sapi bagi Indonesia karena negara ini adalah negara yang terdekat, maka mereka memilih negara ketiganya ini, Australia, New Zealand, dan India. Indonesia memilih ini. Australia dan New Zealand selama ini memasok kebutuhan sapi, daging, dan nasional. Sedangkan India sendiri ini masih sulit karena India tidak terbebas dari yang namanya PMK, penyakit PMK. Itu penyakit mulut dan kuku, di mana Indonesia sendiri telah bebas PMK. Jadi sapi-sapi yang berasal dari India tidak bisa dimasukkan ke Indonesia karena alasan adanya penyakit mulut dan kuku. Nah, ini peluang lagi nih. Karena kurang lagi negara impor. Nah, yang banyak berperan dalam pembunuhan gizi, utamanya di Indonesia ini, adalah ini, peternakan sapi rakyat. Nah, peternakan sapi rakyat merupakan salah satu sumber gizi pangan asal hewan berupa protein. Salah satu sumber gizi pangan berupa protein yang berasal dari hewan, ini salah satunya adalah daging sapi. Nah, untuk kebutuhan daging sapi ini selalu meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk, terutama di Indonesia. Sedangkan populasi sapi potong Indonesia ini terus menurun. Pada tahun 98 populasi sapi potong masih 112,8 juta ekor. Tapi pada 2008 ini tinggal 10,2 juta ekor. Ini terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 ini meningkat kembali menjadi 12 juta ekor. Akan tetapi berita buruknya adalah jumlah penduduk Indonesia juga bertambah. Pada tahun 2020 menjadi 268 juta jiwa. Artinya apa? Kita belum bisa memenuhi ketercukupan stok daging nasional yang ada saat ini. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sekarang istilahnya adalah ketahanan pangan, ya kita harus impor mau tidak mau dari ketiga negara yang tadi. Nah, untuk kinerja budidaya sapi potong di Indonesia, ini penyediaan daging sapi sebagian besar disediakan oleh peternakan rakyat. Tadi peternakan sapi rakyat ini diperkirakan menyumbangkan 70% produk daging sapi nasional. Nah, jadi 30%-nya itu ya dari impor. 70%-nya hampir semuanya itu dari peternakan rakyat. Nah, produk tersebut dihasilkan dari sekitar 10,1 juta ekor sapi potong, di mana dihasilkan oleh minimal 3,6 juta rumah tangga peternak. Nah, jadi peternakan rakyat ini adalah peternakan yang dikelola oleh tiap-tiap rumah atau tiap-tiap rumah tangga itu sekitar 2-6 ekor dengan pemilikan terbanyak antara 2-4 ekor per keluarga. Nah, ini yang kemudian peternakan rakyat ini yang kemudian memenuhi kebutuhan sapi nasional. Nah, kinerja budidaya sapi potong Indonesia sampai saat ini masih sedikit sektor swasta yang melakukan investasi di bisnis ini. Nah, sekarang masih kebanyakan di peternakan rakyat. Namun kebijakan Kementerian Pertanian sekarang ini sudah mulai berkolaborasi dengan
industri peternakan untuk menggalakkan peternakan sapi potong, utamanya di daerah-daerah yang memiliki lahan yang luas. Bekerja sama juga dengan pemilik sawit, itu perusahaan sawit, membentuk yang namanya integrasi sapi dan sawit. Begitu pula dengan daerah-daerah pesantren yang luas, itu bekerja sama untuk membentuk peternakan sapi potong. Nah, penyediaan sarana prasarana ini masih disediakan pemerintah, belum ada swasta yang bergerak sendiri. Nah, peluang pengembangan yang dapat dilakukan apa saja? Nah, yang pertama adalah pengusahaan dengan pola kemitraan dengan peternakan rakyat. Nah, untuk mempercepat pengembangan usaha budidaya sapi potong, tidak dapat mengandalkan usaha peternakan rakyat saja. Nah, peran serta pengusaha swasta, begitu pula dengan pemerintah, ini sangat diperlukan. Ada dua model yang dapat dilakukan, atau ada dua peluang usaha yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pengusaha dengan pola kemitraan peternakan rakyat. Nah, bukan hanya peternakan rakyat saja. Pada pola ini, usaha peternakan dapat diperbesar skala pemeliharaannya. Kalau yang tadi hanya 2-4 ekor, 2-6 ekor maksimal, dengan rentan 2-4 ekor per kepala rumah tangga. Untuk pola kemitraan dengan peternakan rakyat ini, skalanya dapat diperbesar. Hasil akhirnya apa? Nah, ini dapat menjadikan usaha pokok bakalan sampai pada penggemukan. Nah, sehingga usahanya akan lebih besar. Sementara usaha untuk pemotongan, perdagangan daging sapi, dan industri makanan itu akan ditangani oleh pengusaha, pemerintah. Jadi pengusaha yang akan menjual, peternak ya peternak, rakyat akan beternak, dan pengusaha yang akan menjual. Namun tetap perlu pengawasan oleh pemerintah, sehingga harus ada regulasi sehingga prosesnya akan berjalan dengan baik dan benar, saling diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedua, pengusaha dengan pola integrasi vertikal. Maksudnya apa? Pada pola ini pengusaha menggunakan suatu pembibitan atau range. Nah, jadi ada range yang disediakan oleh pengusaha sebagai sumber bakalan, usaha penggemukan, pemotongan, perdagangan yang terintegrasi secara vertikal. Jadi yang menyiapkannya adalah pengusaha, menyediakan range atau suatu area pembibitan. Nah, sebagai informasi, ini adalah populasi beberapa jenis ternak dan pemanfaatannya di dunia dan di Indonesia dalam juta ekor. Nah, kita lihat di sini di Indonesia konsumsi daging sapi atau konsumsi sapi lah, hewan sapi di dunia 1282. Sangat berbeda, jauh berbeda dengan di Indonesia ini hanya 12,749. Nah, ini hanya berapa persennya? Ini 1%. Ya, sekitar 1% dari pemanfaatan ternak di dunia dari sapi. Apa yang dimanfaatkan daging, susu, kulit, dan pupuknya. Nah, begitu pula dengan ternak yang lain. Indonesia sangat jauh. Sangat jauh. Nah, ini ayam ini agak lumayan lah. Ayam itu kalau di dunia ada 10.584, sedangkan di Indonesia ada 1.177. Pemanfaatannya itu dari daging, telur, bulu, dan pupuknya. Ikan saya belum ada datanya. Nah, peluang bisnis sapi potong dalam menghadapi era globalisasi dan perubahan pasar. Apa saja? Nah, ada dua macam, ada perubahan dalam jangka pendek, ada perubahan dalam jangka panjang. Perubahan dalam jangka pendeknya yaitu pasar daging sapi dan produknya akan terbuka di setiap negara. Nah, ini sudah globalisasi. Tidak ada lagi sekat antar negara dan dapat dimasuki dengan mudah oleh setiap negara tanpa hambatan yang berarti. Sehingga
ini dapat menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi usaha peternakan. Konsumsi daging sapi negara importir akan meningkat. Nah, jadi sekarang ya bagaimana usaha kita supaya menjadi negara eksportir bukan importir. Karena konsumsi daging masih rendah per kapita per tahun. Hal ini karena peningkatan daya belinya diperkirakan negara Asia Timur dan Tenggara yang menjadi pusat atau target importir, negara-negara eksportir untuk mengekspor. Yang kedua adalah perubahan jangka panjang. Ada peningkatan permintaan daging sapi menyebabkan peningkatan harga. Kemudian peningkatan ini akan menyebabkan peluang bisnis baru. Nah, karena peningkatan permintaan, maka peningkatan permintaan daging sapi atau sapi ini, ya, ini akan menimbulkan atau memunculkan peluang bisnis baru bagi negara-negara yang memiliki potensi untuk mengembangkan sapi potong. Contohnya adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat potensial untuk pengembangan sapi potong. Karena areanya luas, pakan tersedia sepanjang tahun. Kalau kita bicara soal rumput, karena cahaya matahari kita sepanjang tahun. Jadi produksi rumput itu ya hampir sepanjang tahun. Dan hampir di seluruh wilayah Indonesia ya ditumbuhi rumput. Sedangkan pakan utama sapi ya rumput. Jadi potensi untuk pengembangan peternakan sapi potong ini sangat besar. Nah, prospek kedepannya apa saja? Oh, itu yang tadi. Kemudian kita lanjut ke sapi perah. Yang tadi sapi potong, sekarang sapi perah. Nah, ini sapi perah sendiri ini peluangnya malah lebih besar dari sapi potong yang tadi. Peluangnya sangat besar. Nah, sapi perah sendiri ini mulai didatangkan pada abad 19 ketika di Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian pada penjajahan Jepang ini terbengkalai. Ini Jepang juga sangat sedikit membangun ketika menjajah. Bahkan banyak kerusakan ditimbulkan. Nah, sehingga pengembangan yang dilakukan oleh Belanda setelah penjajahan Jepang ini kemudian dipelihara oleh peternakan rakyat, oleh rakyat. Nah, 2-4 ekor diambil untuk ambil susunya, sehingga yang sekarang terbentuk adalah pola peternakan rakyat juga untuk sapi perah. Produksi susu sapi segar ini mencapai 90% dihasilkan oleh usaha rakyat. Ini sekitar 2-3 ekor peternak umumnya menjalin kerjasama kemitraan dalam koperasi susu. Nah, karena yang bekerja adalah rakyat, maka harus di backup oleh suatu organisasi dalam kegiatan supply, penyediaan bahan baku dan pemasarannya, maka dibentuklah suatu koperasi. Nah, koperasi gabungan atau kemitraan ini namanya GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Maka terbentuklah GKSI. Kemudian bahan baku susu itu 70% dari impor. Nah, kalau yang tadi sapi potong adalah 70% dari dalam negeri, nah ini sebaliknya. Kalau untuk yang sapi perah 70% dari impor, 30%-nya dipenuhi oleh produksi susu nasional. Nah, makanya karena itu peluangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sapi potong yang tadi. Nah, jumlah ini 90.000 peternak dan menyerap tenaga kerja lebih dari 25.000 jiwa. Nah, oleh karena itu sangat wajar pemerintah melindungi peternak sapi perah karena serapan tenaga kerjanya ini sangat besar, lebih dari 25.000 jiwa. Nah, dukungan pemerintah dalam susuan ada beberapa. Pertama, gerakan minum susu mulai tahun 70-an. Nah, sampai sekarang itu selalu ada. Kemudian gerakan koperasi susu yang dilakukan koperasi susu dalam wadah GKSI tahun 1997. Kemudian memberikan kesempatan investasi kepada industri pengolahan susu
pada tahun 1997 ini sudah tercatat 7 pabrik besar yang mengolah susu segar sampai sekarang. Nah, ini hitung-hitungan peluang usahanya, prospeknya dalam sapi perah seperti ini. Jika diasumsikan tahun 2025 itu jumlah penduduk sebanyak 295 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,5% per tahun, serta laju pertumbuhan sapi perah kita adalah 10% per tahun, maka akan dihasilkan susu sekitar 750.000 sampai 800.000 ton per tahun susu. Nah, susu ini luar biasa. Nah, jadi jika total konsumsi susu tahun 2005, total konsumsi susu tahun 2005 ini akan mencapai 2.400.000 ton per tahun. Nah, untuk mencapai swasembada susu sendiri, maka harus diproduksi bibit sapi perah sebanyak 100.000 ekor. Lebih kurang 100.000 ekor, sehingga akan diperoleh angka ideal populasi susu sapi perah sebanyak 500.000 sampai 600.000 ekor. Nah, dengan jumlah segini maka baru akan tercukupi. Jika kurang dari segini ya tidak mungkin akan tercukupi. Maka di mana orang Indonesia ini hanya orang Indonesia orang Indonesia ini rata-rata hanya mengkonsumsi susu sebesar 4 kg per kapita per tahun. Bisa dikatakan konsumsi susu kita sangat rendah. Berapa sih 4 kg per kapita per tahun itu? Bisa dibilang dalam 3 bulan kita hanya mengkonsumsi 1 gelas susu saja. Kalau dibagi setiap harinya ya kemungkinan 1 hari 1 sendok teh, sekitar 1 sendok teh lah. Sangat sedikit. Target konsumsi gizi adalah 1,0 gram per kapita per tahun. Jadi untuk memenuhi ini peluang usahanya sangat besar. Masih dibutuhkan banyak peternak generasi peternak muda yang inovatif, kreatif untuk mengembangkan sapi perah. Peluang pasarnya jelas tinggi karena kebutuhannya tadi ya dipenuhi 70% dari impor. Bayangkan jika kita bisa memproduksi sendiri, maka kita akan menutupi 70% dari impor tadi. Luar biasa. Keuntungan 70% itu luar biasa. Dari keuntungan hasil produksi susu sapi nasional. Nah, ini dalam negeri kita hanya masuk 30% dari kebutuhan susu nasional. Sisanya itu 30% dari impor. Nah, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, perkembangan konsumsi susu ini mengalami perkembangan konsumsi susu pada periode yang sama ini mengalami peningkatan sebesar 48,09%. Nah, dilaksanakan kesepakatan bersama antara IPS itu industri pengolahan susu dengan GKSI tadi, Gabungan Koperasi Susu Indonesia tahun 88 tentang pengembangan usaha persusuan nasional yang intinya yang pusatnya ini berpihak pada IPS dan pihak GKSI. Ya, ini untuk melindungi kesejahteraan dari peternak-peternak sapi perah. Nah, ini jadi bisa dikatakan bahwa sangat besar potensi pengembangan sapi perah di Indonesia. Masih 70% loh dari impor. Nah, lokasi potensi yang dapat menjadi tempat pengembangan sapi perah ini ada di Sumatera Utara, Tapanuli Utara dan Karo, Sumatera Barat, Padang, Panjang, kemudian Bengkulu, Rajang Lebong, Biak Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Jawa Barat sendiri ada di Bandung, Garut, Kuningan, Bogor, Sumedang, Majalengka, Cianjur, Sukabumi. Nah, ini Jawa Barat hampir seluruh daerah-daerah tempat dingin ini. Jawa Tengah, Boyolali, Semarang, Salatiga, Klaten, Ungaran, Banyumas, Solo, Surakarta, di Yogyakarta, di Sleman. Kalsel, di Banjar, Banjarmasin, kemudian Kalimantan Timur, di Kutai. Ini Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat. Kalau di Sulawesi Selatan ada 2, ada di Gunung Perak, Sinjai, dan ada di
Untuk sapi perah ya, ada di Nrekang. Nrekang malah sudah jadi maskot untuk sapi perah. Nah, namun untuk daerah Sulawesi Barat sendiri bisa dikembangkan kambing perah, kambing PE, dan sekarang banyak dikembangkan kambing perah kanetau. Sebenarnya bisa diambil karena jenisnya diguna, bisa diambil dagingnya, bisa diperah susunya. Dan susu yang paling kualitas susu yang nomor satu sekarang adalah susu kambing. Mau dibandingkan dengan jenis-jenis susu lainnya. Ini potensi pengembangan ternak perah ini sangat besar. Bisnis sapi perah dan menghadapi globalisasi dan perubahan pasar. Nah, ini adanya pengesahan WTO, World Trade Organization, ini organisasi perdagangan dunia, harus mengikuti semua. Indonesia ini harus mengikuti semua bentuk perdagangan dunia menuju pasar global. Nah, jadi mau tidak mau, ya kita harus ikut dalam pasar global. Ini sudah keharusan, sudah perjanjian. Jadi peluang usahanya ini sangat besar. Kita bisa mengimpor, ekspor ya. Yang jelasnya kita mampu untuk menghasilkan produknya. Nah, itu yang masalah. Nah, peluang usahanya sendiri sangat besar. Nah, dengan terbentuknya WTO, maka di satu sisi segala bentuk hambatan dalam perdagangan internasional bisa dihapuskan. Sedangkan sisi lainnya, nah ini upaya-upaya untuk proteksionisme oleh negara-negara anggota WTO yang masih menginginkan perlindungan tertentu bagi ekonomi nasionalnya. Jadi ada beberapa negara yang tidak mau mengeluarkan susunya, mengekspor susunya, atau tidak mau memasukkan susu impor untuk mempertahankan produksi susu nasionalnya. Sehingga mereka menerapkan pengaturan yang ketat terhadap perdagangan susu di daerahnya. Persetujuan di bidang pertanian WTO meliputi 4 aspek pokok, yaitu pertama, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah akses pasar, kemudian subsidi ekspor, subsidi domestik, serta ketentuan masalah kebijakan sanitari dan fitosanitari. Nah, sanitari dan fitosanitari itu adalah sistem keamanan pangan. Itu semua yang diatur oleh World Trade Organization WTO. Perlindungan terhadap kesehatan. Nah, ini tadi sanitari dan sanitasi adalah perlindungan terhadap kesehatan, kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan menurut hukum-hukum dari WTO. Nah, ini adalah bagan diagram dari potensi yang dapat dikembangkan atau potensi yang muncul, yang keluar, yang timbul dari usaha peternakan sapi, baik itu sapi potong maupun sapi perah. Nah, ini ada ininya, bisa untuk meningkatkan produktivitas berasal dari bibit yang bagus, pakannya, teknologi, kesuan, dan lain. Peningkatan kualitas produk dari inseminasi buatan, transfer embrio, sexing sperma, dan lain-lain. Kemudian pengolahan produk derivat. Nah, ini produknya ada kulit, kemudian tepung tulang. Nah, ini adalah hasil sampingannya. Begitu pula sebenarnya ada lagi di sini, ada kotorannya, bisa jadi pupuk, bisa jadi biogas. Nah, ini masih banyak lagi. Kemudian pasar dan produk sekunder bisa menjadi nilai tambah, pasar dan produk tersier bisa untuk produk swalayan, hotel, restoran, dan lain-lain. Untuk produk inovatif dan kreatif, ini tadi ya, masuk ini biogas, pupuk organik, dan produk cair. Nah, ini dapat menjadi nilai tambah dan dapat menjadi peluang usaha untuk peternakan. Coba bayangkan, dari satu ternak bisa menghasilkan begitu banyak peluang usaha. Nah, kita cuma beternak sapi, selain dapat dimakan dagingnya, produk-produk sampingannya pun, baik itu produk derivatnya maupun produk inovasi kreatifnya, semua bisa dimanfaatkan. Jadi peluang usahanya sangat besar. Oke, itu tadi sapi. Sekarang kita masuk ke
pengembangan strategi peternakan domba dan kambing. Nah, ini yang paling potensial di Sulawesi Barat sebenarnya, domba dan kambing ini. Tapi domba belum dikembangkan di sini, baru sebatas kambing. Nah, untuk domba dan kambing ini sumber protein hewani alternatif selain daging sapi dan daging ayam. Nah, sekarang ini semakin banyak juga yang lebih cenderung mengonsumsi daging kambing dibandingkan daging sapi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, pembangunan peternakan dengan berbasis budaya masyarakat. Nah, ini HPDKI bersama pemerintah berkomitmen. Siapa itu HPDKI? HPDKI itu adalah Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, disingkat Dombing. Nah, domba kambing Indonesia. Nah, komitmen pemerintah menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan usaha domba dan kambing, baik untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan ekspor. Jadi sekarang itu ya targetnya untuk ekspor lagi, bukan untuk impor. Memberikan alternatif sumber protein hewan ternak yang asu. Asu itu aman, sehat, utuh dan halal, baik dalam bentuk daging maupun dalam bentuk susunya. Jadi kambing dan domba ini bisa jadi ternak tipe dwiguna, bisa untuk diambil dagingnya, bisa untuk diambil kulitnya, bisa untuk diambil susunya, kemudian untuk domba sendiri. Sama kambing juga bisa jadi karpet, domba bisa jadi bisa jadi jaket, sweater dari domba, dan masih banyak yang lain. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sebagai prasyarat daya saing ekspor ternak domba dan kambing. Nah, kekuatannya apa? Ternak domba dan kambing. Nah, kemudian pertama adalah tingginya populasi ternak kambing dan domba. Kalau dibandingkan dengan populasi sapi ya jelas kambing dan domba sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena ya domba dan kambing ini tergolong hewan yang prolifik. Prolifik itu hewan yang bisa beranak lebih dari satu, minimal 2 anaknya. Nah, bisa 3, bisa 4, lebih dari satu. Kalau sapi kan hanya satu. Nah, ini bagusnya kambing. Dapat adaptasi dengan baik di seluruh kondisi iklim Indonesia, bisa semua ini kambing. Kemudian pemeliharaan ternak domba dan kambing cukup sederhana, lebih sederhana dibandingkan dengan sapi. Dan lebih modalnya lebih rendah dibandingkan dengan sapi. Nah, gambaran kualitas kado saat ini, nah ini kambing domba disingkat kado, bisa juga disingkat dombing, sama aja domba dan kambing atau kado. Nah, ini populasinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, ini dari 2011 sampai 2015 naik, dan ini cenderung datar tapi tetap meningkat. Kemudian untuk ini populasinya, kemudian ini produksinya. Nah, cenderung datar. Nah, ini meningkat lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini bisa jadi peluang lagi nih. Bisa jadi peluang untuk meningkatkan lagi sampai tahun 2020. Nah, ini pasti meningkat lagi. Rumah tangga peternak kontribusi ini rumah tangga peternak ini 3,5 juta untuk kambing, untuk domba 920,2 ribu. Kemudian kontribusi daging kambing domba terhadap produksi nasional itu 3,5% dari 70%-nya tadi. Kemudian ekspor kambing, ini diekspor juga ya, sudah 2.750 kg. Konsumsi kambing domba itu 0,05 kg per kapita per tahun. Nah, asumsi teknisnya itu pemotongan 19-20%, kelahiran kambing 46%, domba 25%, kematian 5,5%, domba 3,1%, dan permintaan susu kambing terus meningkat. Nah, sampai saat ini susu kambing itu bahkan olahannya semakin banyak, dan sudah ada susu kambing bubuk saat ini, dan permintaannya lumayan tinggi. Peluang pasarnya sangat tinggi. Peranan domba, nah ini penghasil daging, penghasil kulit, pupuk kandang, dan sumber
sumber tabungan. Maksudnya adalah beberapa rumah tangga itu menjadikan kambing atau domba ini sebagai tabungan. Jadi jika membutuhkan uang ya maka akan dijual. Jika belum membutuhkan maka akan dipelihara. Karena ya semakin besar ukurannya semakin banyak juga penghasilannya. Apalagi kalau bisa diperah susunya itu lebih banyak lagi. Nah, ini potensi pasarnya. Nah, ini pasar ada akikah bisa, untuk kurban, pasar reguler, retail modern, ini semua bisa. Ada RPH, kemudian masuk ke domestik, pasar domestik, transport. Nah, ini bisa masuk ke feedlot shipper, ini penggemukan kambing, domba, kemudian isolasi dan rekondisi. Nah, ini transport. Dari peternak ditransport, kemudian diisolasi dan kondisi, bisa masuk ke feedlotter, transportasi. Nah, ini bisa untuk ke berbagai daerah melalui karantina, kemudian bea cukai, loading pack. Nah, ini bisa untuk berbagai negara. Bisa juga masuk ke RPH, masuk ke pasar. Jadi ada dua sistemnya. Kalau misalnya untuk kebutuhan nasional maka langsung ke RPH, untuk kebutuhan ekspor maka dia akan masuk ke karantina, kemudian ke negara lain, ke negara importir, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya untuk kebutuhannya sendiri, untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan untuk ekspor banyak sekali. Untuk area Idul Fitri, Idul Adha, ini banyak sekali potong untuk kebutuhan konsumsi daging harian, kemudian untuk kebutuhan akikah, untuk penghobi, ada juga misalnya kambing Garut itu, domba Garut, itu domba aduan itu domba hias. Kemudian produk sampingan, bisa diambil kulitnya, bulunya, tulangnya, untuk kotoran ternaknya, untuk membuat pupuk POC, pupuk organik cair dari kambing. Dan pupuk organik cair kambing itu adalah pupuk yang nomor 1 kalau bisa dibilang, sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Untuk peluang ekspornya sendiri sangat besar. Alternatif pengembangan, angka berdaya ekonomis, jumlah minimal yang dipelihara adalah 8 ekor kambing. Jadi jika ada yang mau beternak kambing nantinya setelah lulus misalnya, ini peliharalah 8 ekor minimal jika ingin untung. Kalau kurang dari itu ya kemungkinan susah untuk berkembang. Pelihara 8 ekor, dan sangat sedikit kalau 8 ekor. Setelah skala pemeliharaan ideal terpenuhi, ini secara paralel penting ditumbuhkan. Ditumbuhkan lagi, jangan stuck di 8 ekor. Kembangkan identitas lembaga yang menaungi peternak. Misalnya membuat kelompok ternak, membuat asosiasi, dan sebagainya. Semua pihak terkait seperti balai embrio transfer, fakultas peternakan dan perikanan, kedokteran hewan, serta HPDKI, dari himpunan pengusaha domba kambing Indonesia, ini perlu disinergikan. Nah, ini bersinergi, saling bersinergi. Itu apa? Untuk mengembangkan peternakan kambing dan domba nasional. Program pengembangan domba komposit. Nah, ini ada yang baru, ada domba komposit namanya. Ini dapat menghasilkan keturunan dengan bibit unggul. Nah, ini perlu dikembangkan juga. Prospeknya, Nah, ini tadi yang domba kambing, sangat besar prospeknya dan sangat besar peluang pasarnya. Kemudian kita lanjut ke prospek usaha ternak unggas. Untuk ternak unggas sendiri, bisa dikatakan bahwa produk ternak unggas ini atau ternak unggas ini adalah pemenuhan kebutuhan protein yang paling terjangkau, yang paling murah untuk protein sumber hewani dibandingkan dengan yang saya sebutkan sebelumnya, kambing, domba, sapi, dan sapi potong dan sapi perah. Unggas mempunyai prospek pasar yang sangat baik oleh karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
di mana sebagian besar Muslim. Luar biasa peluangnya. Harganya relatif murah, bisa dikatakan ya sangat murah, dengan akses yang mudah diperoleh karena sudah merupakan barang publik ya, mudah sekali diperoleh. Bahkan di pasar tradisional itu selalu ada sediakan daging ayam potong, ayam kampung ya terserah, ayam super juga ada. Mayoritas ini merupakan pendorong utama penyedia protein hewani nasional. Jadi bisa dibilang kebutuhan protein hewani ya sebagian besar ditutupi oleh ini produksi daging unggas, ternak unggas. Prospek yang sudah bagus ini harus dimanfaatkan untuk memberdayakan peternak di pedesaan, terutama di pedesaan ya, melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Potensi ternak unggas apa saja? Nah, komponen input tenaga kerja lebih murah daripada negara lain. Nah, jadi enak sekali sebenarnya Indonesia kalau untuk tenaga kerjanya sangat murah dibandingkan negara lain. Ini potensi pengembangan tanaman jagung menurunkan biaya pakan. Nah, ini tanaman jagung Indonesia sangat berlimpah. Jadi untuk pakannya sendiri bisa dikurangi dari produksi jagung nasional. Sedangkan untuk unggas sendiri ya pakan yang paling banyak berperan ya ini jagung. Menerapkan pola-pola kemitraan terakhir. Nah, pemeran pemerintah dalam pengelolaan pasar apa saja? Untuk melindungi industri ayam dalam negeri dari tekanan persaingan pasar global yang tidak adil. Nah, ini makanya saya bilang pemerintah, pengusaha, akademisi dan semua stakeholder ini harus saling berintegrasi, saling berkoordinasi dan saling membantu dalam meningkatkan dan melindungi peternak. Nah, jika tidak ya akan sulit. Utamanya ini pemerintah dalam hal persaingan pasar global yang tidak adil. Nah, dalam hal ini adalah ekspor dan impor daging. Mencegah persaingan daging ayam ya. Mencegah persaingan tidak sehat antara perusahaan di pasar dalam negeri ya, baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular yang seperti yang sebelumnya itu ada influenza, itu sangat merugikan peternak. Dukungan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya antara lain untuk memberikan kepastian berusaha pada peternak mandiri perlu dibuat mekanisme yang menjamin transparansi dalam hal informasi produksi DOC, biaya bahan-bahan input, serta kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini adalah permintaan, produksi, dan harga. Ini harus dikendalikan semua oleh pemerintah. Jika tidak ya maka akan sulit juga peternak dalam dalam mengembangkan usaha peternakannya. Ini prospek ada pengembangan di peternakan ini sangat kecil yang bisa dilihat. Nah, ini ada beberapa prospek usaha yang sebenarnya ada di industri pakan bisa, ada industri obat dan vaksin bisa, industri pembibitan. Nah, ini terbuka juga untuk industri pembibitan, kemudian industri peralatan peternakan, Alsinta. Nah, ini semua industri di hulu ini sangat potensial untuk dikembangkan. Budidaya unggasnya, masuk di budidaya unggasnya ada ayam ras pedaging, bisa ayam ras petelur, ada ayam kampung, ada ayam itik, sekarang ada lagi ayam ayam super. Super itu sudah persilangan, disilangkan antara ayam kampung dengan ayam ras supaya menghasilkan ayam kampung super yang lebih besar. Atau ayam KB, kampung broiler, atau ayam joper, orang bilang ayam joper ada juga. Nah, ini sudah banyak dikembangkan ya, untuk menghasilkan ternak yang kualitasnya lebih baik. Di komersial terintegrasi ya, usaha rakyat bermitra, usaha peternakan rakyat mitra, usaha mandiri, itu semua bisa. Kemudian di hilirnya ada unggas pedaging, ada unggas petelur. Ini industri RPA, rumah potong ayam atau rumah potong unggas RPU sama saja. Kemudian industri pengolahan makanan atau pangan,
bisa berbentuk daging sedar atau produk olahan. Kemudian ini telur segar atau telur olahan. Telur olahan banyak macamnya telur olahan. Ada tepung telur, sekarang sudah ada tepung telur, baik itu putihnya, kuningnya. Kemudian ada telur kemasan kaleng, ya ada juga kemasan kaleng. Sekarang banyak sekali. Ini inovasi produk telur nih. Ini konsumsi rumah tangga. Nah, ini produknya. Kemudian ada bisa masuk ke industri pengolahan makanan atau pengolahan pangan. Ini semua prospek pengembangan industri perunggasan yang sangat potensial dan dapat dikembangkan. Nah, perkembangannya ini menghasilkan pangan protein hewani, ya semua sama sebenarnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya ini ketahanan pangan nasional atau swasembada pangan. Kalau ketahanan pangannya ketahanan pangan kan masih bisa dilakukan melalui impor ya. Kalau sudah swasembada ya ini lebih bagus lagi. Kemudian meningkatkan kemandirian usaha, melestarikan dan memanfaatkan secara sinergi keanekaragaman sumber daya lokal untuk menjamin usaha peternakan yang berkelanjutan, dan mendorong serta menciptakan produk berdaya saing dalam upaya meraih peluang ekspor. Nah, tujuan pengembangan agribisnis atau industri komunitas unggas, membangun kecerdasan dan menciptakan kesehatan masyarakat. Seiring dengan bergesernya permintaan terhadap produk yang aman dan berkualitas, meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan kerja yang potensial dan tersebar. Nah, makanya karena kalau itu tadi yang saya bilang bahwa industri peternakan unggas ini bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah, bahkan disarankan ya dilakukan di daerah atau di kampung-kampung itu lebih bagus pengembangannya dibandingkan di kota. Di kota malah tidak boleh karena ada syarat pendirian kandang, tidak sembarang didirikan. Meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan devisa negara. Prospeknya yang pertama didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, kemudian harga relatif murah. Nah, ini sama yang saya tadi jelaskan sebelumnya. Kemudian komunitas merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani nasional. Sehingga prospek yang sudah bagus ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberdayakan peternak di pedesaan. Itu utamanya di pedesaan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Jadi orang-orang desa itu luar biasa ya, orang-orang yang sangat berjasa dalam penyediaan pangan. Jepang juga seperti itu. Pengembangan produk pangannya ya itu di desa-desa, bukan di kotanya. Kemudian industri perunggasan Indonesia dikembangkan sesuai dengan kemajuan perunggasan global yang mengarah kepada sasaran mencapai tingkat efisiensi usaha yang optimal sehingga mampu bersaing dengan produk-produk unggas dari luar negeri. Pembangunan industri perunggasan menghadapi tantangan global yang mencakup daya saing. Makanya kita harus mampu menunjukkan kualitas dalam menyongsong kesiapan daya saing produk perunggasan. Ini utamanya bila dikaitkan dengan lemahnya kinerja penyediaan bahan baku pakan. Ya, makanya perunggasan ini sebenarnya titik yang paling banyak menjadi tantangan adalah penyediaan pakannya. Nah, makanya jika kita sudah bisa swasembada pakan untuk industri unggas ini sendiri, maka ya sebenarnya sudah tidak ada lagi tantangan untuk mengembangkan usaha-usaha ternak unggas ini, karena bahan pakan ini utamanya seperti yang saya jelaskan minggu lalu, utamanya itu soybean meal yang sumber protein itu masih banyak diimpor, dan sebenarnya bisa kita substitusi, menggantikan dengan bahan-bahan lokal dengan kualitas yang lebih baik, yang sama ya, ataupun lebih baik.
Karena ayam lokal dan intik dapat menjadi alternatif yang cukup. Nah, ini selain ayam, ini juga ada juga itik. Nah, ini dapat menjadi alternatif menjanjikan pangsa pasar. Nah, ini itik juga banyak juga yang penikmatnya itik. Nah, usaha peternakan ayam lokal dan itik cukup menguntungkan dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan keluarga. Ayam lokal itu ayam kampung ya. Nah, ini yang saya bilang, industri pakan unggas. Ini yang salah satu prospek pasar yang sangat menarik juga dan perlu dikembangkan, ini adalah industri pakan unggas. Nah, karena sebagian besar ini pakan itu sumber protein ini masih diimpor. Nah, ini makanya ini sebagai peluang pasar juga, peluang pengembangan di bidang perunggasan juga ini industri pakan unggas. Nah, diproduksikan ini pada tahun 2010 dan tahun 2020 impor jagung ini mencapai 4 juta ton dan 8 juta ton jika diproduksi jagung nasional tidak tumbuh. Jika produksi jagung nasional tidak tumbuh, jadi makanya kalau ada yang petani-petani jagung, nah ini bisa berkolaborasi nih dengan peternak ayam. Makanya jagung ini masih impor karena dalam negeri, kebutuhan dalam negeri itu belum tercukupi. Untuk apa? Untuk pakan unggas belum bisa tercukupi. Jagung untuk pakan unggas memiliki prospek pasar yang sangat baik. Nah, jika industri unggas tumbuh dengan baik, nah, seiring dengan tumbuhnya industri unggas, maka kebutuhan jagung juga akan sangat meningkat. Nah, sehingga dengan tumbuhnya industri unggas ini, maka petani jagung juga pasti akan semakin suksesnya pengembangan kualitas jagung. Nah, makanya pengembangan jagung ini perlu mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat petani. Nah, pengembangan agronomis industri ternak unggas ini tadi sudah ya. Saya lanjut saja. Nah, ini tadi peluang usaha yang bisa didapatkan dari usaha peternakan unggas, ini sangat besar ya. Kita lanjut ke peluang usaha pengolahan hasil ternak. Nah, ini lebih besar juga ini. Nah, peternakan merupakan sebagai sumber protein hewani, ini memegang peran penting untuk bahan baku perolahan makanan bagi manusia. Kebutuhan ternak pangan hewani ini akan terus meningkat, baik itu dalam segi jumlahnya, mutunya maupun variasi bahan dan produknya. Nah, terlebih lagi sekarang ya sudah ada globalisasi ya, masyarakat berkompetisi dalam perdagangan pangan. Karena itu sentuhan teknologi pangan ini diharapkan mampu mengembangkan produk olahan hasil ternak yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Sehingga peningkatan peran teknologi pangan dalam penyediaan pangan olahan hasil ternak ini untuk pasokan ini harus selalu ditingkatkan. Jadi potensinya ini luar biasa. Masih banyak potensi untuk mengembangkan produk-produk pangan hewani karena kebutuhan permintaan sumber protein hewani sangat tinggi. Ya, peningkatan peran teknologi pangan dalam penyediaan pangan olahan hasil ternak untuk pasokan ini harus ditingkatkan. Pengadaan produk olahan hasil ternak untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi seperti yang ini, masyarakat Indonesia ini masih dihadapkan pada masalah skala peternakan, salah persepsi dan ketatnya kompetisi global. Ya, peluang dan ketatnya persaingan dalam globalisasi pangan ini dihadapkan dengan pengembangan produk olahan hasil ternak yang inovatif dan kompetitif. Seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian peningkatan mutu dan keamanan produk ini harus diupayakan. Nah, karena untuk daya saing global ini ya yang dilihat adalah mutu dan keamanannya, bukan lagi kuantitasnya, tapi yang dibeli adalah mutunya dan keamanannya. Pelanggaran terhadap mutu dan keamanan pangan identik dengan kejahatan yang harus diberi sanksi hukum yang tegas. Nah, untuk teknologi hasil ternak sendiri mempunyai peran penting dalam pengembangan produk olahan hasil ternak saat ini dan di masa mendatang. Pengembangan produk pangan berbasis protein ini dapat dilakukan dengan memperdayagunakan sifat-sifat fungsionalnya
Sifat fungsional adalah sifat-sifat yang memberikan dampak atau efek positif terhadap yang mengonsumsinya, atau memberikan fungsi tertentu untuk macam-macam produk olahan. Misalnya telur. Nah, telur kan memberikan sifat fungsional buih misalnya. Buihnya itu bisa mengembangkan mengembangkan kue, kemudian misalnya susu fermentasi atau susu probiotik yang dapat meningkatkan kesehatan. Semua itu kefir misalnya, produk-produk minuman fungsional dari hewan, susu dan lain-lain sebanyak. Nah, itu ada proses pengembangan dan perannya dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Nah, ini ada pengembangan produk pangan berbasis protein hewani, kemudian pengembangan produk olahan dari ternak unggulan, pengembangan produk pangan fungsional. Nah, ini tadi yang saya bilang, kemudian pengembangan hasil ternak rendah lemak dan kolesterol. Nah, ini selalu dikembangkan sampai saat ini. Nah, ini fungsional juga termasuk telur omega 3, telur asin omega 3, telur itik omega 3, telur ayam omega 3, ini banyak sekali dikembangkan. Kemudian susu probiotik, susu susu rendah kolesterol, susu yang dapat menurunkan kolesterol, susu yang dapat mencegah diare, termasuk produk Yakult itu. Nah, ini termasuk produk pangan fungsional ya, asal ternak. Peningkatan mutu dan keamanan produk pangan hewan secara progresif. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan limbah hasil ternak. Nah, ini limbah hasil ternak ini adalah limbah buangan dari kegiatan usaha pemeliharaan ternak, baik itu dari rumah potong maupun dari usaha peternakan. Ada beberapa macam, ada yang padat, ada yang cair. Yang terakhir adalah feses, ya, urin. Nah, ini feses bisa jadi biogas, bisa jadi pupuk organik, urin juga bisa jadi pupuk organik cair, kemudian sisa makanan yang terhambur itu bisa jadi pupuk organik juga, lemak, darah, kuku, bulu, tanduk, tulang, instrumen, embrio, kulit telur. Nah, ini semua bisa dimanfaatkan. Nah, ini contoh pemanfaatannya. Kita ke peluangnya dulu. Nah, ini berapa peluangnya dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan dalam energi terbarukan atau renewable energy. Nah, ini selama ada ternak, kemudian limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan. Limbah ternak kaya akan nutrien seperti protein, lemak, bahan ekstrak kasar BTN, ekstrak tanpa nutrien BTN, vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat yang lainnya. Kemudian limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak, pupuk organik, energi, dan media berbagai tujuan. Banyak sekali manfaatnya. Nah, ini ke limbahnya ya, ini baru limbahnya. Nah, ini contohnya pupuk organik. Penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk organik. Nah, tentu saja ini diolah dulu ya, difermentasi, dicampur dengan fermentor dan bahan-bahan organik, misalnya sekam gergaji atau sekam padi, kemudian fermentasikan akan menjadi pupuk organik. Nah, ini juga media untuk pertumbuhan cacing tanah. Nah, cacing tanah ini digunakan sebagai pakan ikan, bisa untuk kosmetik juga bisa, dan obat-obatan. Nah, ini tadi organic fertilizer atau pupuk organik, pembuatan organik dari kotoran ternak. Nah, ini renewable energy, energi yang terbarukan. Penggunaan kotoran sapi sebagai biogas atau gas bio. Nah, ini contohnya banyak macam. Ada yang menggunakan dom, ada yang menggunakan plastik PE. Nah, jadi seperti ini apinya, gasnya lebih bagus apinya dan lebih aman. Nah, mekanisme seperti ini, kotoran dimasukkan ke fermentor atau dom atau tabung, kemudian mikroba akan memfermentasi sehingga menghasilkan gas metan. Gas metan ini kemudian akan dialirkan ke pipa-pipa menuju ke
tempat kompor untuk pembakaran. Sehingga metannya akan dibakar. Nah, yang keluar adalah karbon dioksida. Akan ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan dimakan lagi oleh sapi. Jadi seperti itu siklusnya. Jadi gas metan tidak akan keluar ke udara dan akan menyebabkan polusi rumah kaca. Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi isu-isu pencemaran energi oleh peternakan, pencemaran udara atau pencemaran lingkungan oleh peternakan bisa diatasi juga dengan pemanfaatan gas bio atau biogas ini. Nah, hasil menur yang keluar, ini bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Banyak peternak yang mencampur di pakan ternaknya karena sudah terfermentasi ya, jadi aman untuk sapi dan memiliki nutrisi yang lumayan bagus, cukup bagus. Begitu pula dapat juga digunakan untuk pembuatan pupuk organik lagi, menurnya. Keluarannya dari sini ya, yang sudah difermentasi. Misalnya dari sini, itu bisa digunakan lagi untuk pupuk. Ya, oke, cukup sekian perkuliahan kita kali ini. Itu tadi prospek dan peluang usaha yang bisa dihasilkan dari peternakan. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Namun ya karena keterbatasan waktu kita, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa belajar mandiri lagi, banyak membaca dan banyak mencari informasi prospek-prospek pengembangan peternakan apa saja sih yang dapat dikembangkan untuk kemajuan peternakan Indonesia, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan disertakan, ditinggalkan di grup WhatsApp atau bisa juga komen di e-learning Unsulbar. Insya Allah saya akan jawab dan kita sama-sama belajar, kita sharing sama-sama. Dan saya ingatkan kembali untuk mengulangi perkuliahan, dibaca kembali bahan ajar yang sudah saya berikan. Jika berkenan silakan ditonton lagi video pembelajarannya dari awal sampai akhir, karena soal-soal ujian tengah semester yang akan saya berikan ya tidak lepas dari bahan ajar yang saya berikan. Mungkin sekian. Selamat belajar. Semoga sukses semua, semoga bisa lulus di mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.